Berbagai sentimen yang didominasi oleh eksternal ini, ada fenomena menarik di mana buyback kembali terjadi. Beberapa emiten melakukan buyback ini tampaknya seperti awal-awal ketika pandemi awal gitu. Tapi kalau kita lihat atau secara historikal, sebetulnya level IHSG sampai saat ini sebetulnya masih berada di atas atau sebelum dari level pandemi atau bisa dikatakan masih cukup tinggi, di mana rata-rata pernya saja IHSG ini masih 20,67 kali. Nah, apakah Anda melihat saat ini saat yang tepat bagi emiten untuk melakukan buyback? Iya, beberapa emiten saya lihat udah saat yang tepat ya buat melakukan buyback karena valuasinya udah turun banyak. Sedangkan sebenarnya fundamentalnya kalau saya perhatikan masih sangat kuat ya. Contohnya kayak emiten-emiten di sektor batubara kan itu earningnya sangat ditunjang oleh kenaikan harga batubara yang tinggi sehingga menyebabkan posisi cashnya kuat, cash flow-nya kuat, tapi harga sahamnya turun. Sehingga daripada uang cashnya itu terpakai untuk sesuatu yang nggak tepat, lebih baik digunakan untuk buyback. Ini positifnya bagus, bisa membeli saham di harga yang murah. Nanti juga kalau misalnya pasar udah berbalik ke posisi normal, kan harga sahamnya naik. Ini bisa menciptakan gain juga untuk emiten-emiten udah melakukan buyback itu. Oke, Mas Andri, tapi kalau kita lihat aksi buyback saham ini dilakukan ketika banyak sentimen-sentimen negatif yang mendera seperti dengan inflasi Amerika Serikat yang masih memanas, kemudian ancaman resesi dan juga kenaikan suku bunga acuan yang cukup agresif. Ini seperti apa Anda melihatnya? Apakah saat ini cukup tepat untuk melakukan buyback dengan melihat kondisi-kondisi tersebut? Iya, karena sebenarnya nggak cuma emiten terkena dari faktor resiko-resiko yang ada itu ya. Contohnya yang saya lihat sih beberapa emiten yang termasuk imun dari faktor resesi global dan segalanya itu adalah emiten di batubara. Emiten di batubara kenapa saya bisa bilang itu termasuk yang bertahan, itu karena dengan kondisi yang ada saat ini, dia diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas, yaitu harga komoditas batubara yang naik sangat tinggi year to date. Sehingga kalau kita lihat earningnya di kuartal pertama itu naik tinggi, dan saya percaya earning di kuartal kedua juga akan tumbuh tinggi juga. Itu menyebabkan mereka punya uang cash yang cukup tinggi, sedangkan untuk investasi atau pengeluaran capex itu nggak sebesar cash yang mereka ada. Jadi mereka ada excess liquidity saat ini. Selain itu juga saya lihat emiten-emiten yang cukup defensif tuh ada di sektor telekomunikasi dan juga sektor di consumer staples. Tapi yang saya lihat trennya saat ini yang udah mengajukan rencana untuk buyback itu lebih banyak di emiten batubara seperti United Tractor dan Adaro. Ada juga di telekomunikasi yaitu Jaya Mitra Telekomunikasi atau tiketnya MTEL itu juga udah mengajukan untuk buyback, dan ada Matahari Department Store, KB Pharma, dan Jaya Property. Ya. Di tengah berbagai potensi yang ada, sebetulnya gimana sih cara investor memanfaatkan momentum ini? Apakah dengan memantau dari segi volume atau seperti apa nih tips and trick ya Mas Andre? Karena investor ini masih belum tahu apakah biasanya emiten-emiten ini akan melakukan buyback dengan mencicil sedikit-sedikit atau justru langsung mengguyur langsung nih Mas Andre? Biasanya mencicil ya Mbak Sasa, karena kalau mereka guyur langsung itu akan impact-nya ke harga saham akan sangat volatile. Jadi malah nggak bagus impact-nya terhadap harga saham, dan jadinya malah nanti akan perusahaan itu akan beli buyback saham dengan harga yang tinggi. Jadi lebih bagus dicicil selama periode yang mereka tetapkan. Dan kalau sebagai investor itu harus jeli, karena nggak semua saham yang melakukan buyback itu sebenarnya valuasinya menarik. Jadi tetap kita harus lihat fundamentalnya. Jadi kalau kita tahu itu akan melakukan buyback, tapi kita fundamentalnya kita lihat PE-nya berapa besar, apakah murah, dan juga bisa dilihat juga dari PBV-nya per masing-masing company yang melakukan buyback itu. Kalau PE-nya dan PBV-nya murah, itu sebaiknya kita juga ikutin, kita beli juga sahamnya. Tapi kalau misalnya PE atau PBV-nya mahal, kalau menurut saya sih sebaiknya ya kita jangan ikutin, kita cari yang fundamentalnya bagus juga. Contohnya kalau di sini yang dari company-company yang udah announce buyback ya, yang saya lihat yang PE dan PBV-nya murah itu ada di United Tractor, Adaro, kemudian ada di JRPT itu juga menarik, dan satu lagi di MTEL.